pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan pendengaran firman kami pada malam hari ini Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam semua. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tanpa membuang waktu, saya membawa kita dalam pendengaran firman pada malam hari ini, yang mana temanya, bolehkah orang Kristen marah? Itu tema yang saya bawakan pada malam hari ini. Sebenarnya ada banyak hal yang membuatkan kita marah sebenarnya. Ada situasi-situasi yang membuatkan kita boleh saja melakukan tindakan marah. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Firman Tuhan berbunyi begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mengapa saya bawa tema ini pada malam hari ini? Kalau saya perhatikan, bukan hanya di luar kita lihat, di sekeliling kita, melalui media sosial, sentiasa ada perkara-perkara yang dimana mengundang kemarahan kita. Ada banyak hal yang membuatkan kita tergerak untuk marah. Itu sebenarnya biasa. Biasa untuk kita alami sebab kita ini manusia biasa. Dan mungkin juga kita pernah mendengar, saya secara pribadi ini memang mengalaminya. Ada orang-orang di sekitar kita, dalam ahli keluarga kita yang jauh daripada Tuhan, nama sahaja dia orang Kristen, tetapi tiada hubungan dekat dengan Tuhan. Mungkin dia berkata begini, ketika kita marah, dia akan berkata begini, tiada guna kamu rajin ke gereja atau rajin beribadah, tetapi kamu pandai marah. Itu seringkali saya alami. Kadangkala perkataan itu bukan daripada orang luar, tetapi orang yang paling dekat kita, dekat dengan kita, ahli keluarga kita. Contohnya suami ataupun orang-orang yang dalam kalangan ahli keluarga kita yang nama saja dia sudah dibaptis, tetapi dia tidak mengalami bagaimana hubungan dekat dengan Tuhan. Seperti mana yang kita alami, bagaimana kita jatuh cinta dengan Tuhan kita. Dan mereka tidak mengerti sebenarnya kita menegur mereka itu adalah tindakan kita untuk menyedarkan mereka daripada perbuatan dosa mereka. Tetapi mereka berpikir bahwa orang Kristen ini, orang percaya ini apabila rajin beribadah, ada hubungan dekat dengan Tuhan, berarti kita ini kebal daripada sikap yang marah pada orang lain. Dan mereka pikir orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak wajar untuk marah. Itu yang saya alami sebenarnya. Daripada keluarga sendiri, daripada orang-orang terdekat, saya pernah banyak kali berdepan dengan situasi seperti itu, di mana itu akan menjadi satu alat untuk membuatkan kita seolah-olah kita berpikir, adakah benar yang dia katakan? Tapi itu juga alat untuk membuatkan kita jatuh sebenarnya. Tapi kalau saya perhatikan dalam firman Tuhan yang berkata tadi, itu sebenarnya perkara biasa untuk kita marah. Kita ini masih manusia biasa.
yang memang tindakan emosi untuk marah itu perkara biasa. Tuhan Yesus saja itu boleh dia marah ketika orang berjual di bait suci. Tuhan juga bertindak marah. Dan bagaimana pula dengan kita secara pribadi sebagai manusia biasa? Adakah kita ini seakan-akan seperti robot yang tidak memiliki perasaan, memiliki emosi? Tentunya tidak. Kita masih manusia biasa yang memiliki perasaan marah. Kadangkala ketika kita dalam keadaan marah, coba menasihati seseorang itu, tindakan yang mereka lakukan adalah hal seperti yang saya katakan tadi, mereka akan menyerang kita dengan perkataan seperti itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka sebenarnya mau menutupi kesalahan mereka ataupun dosa mereka, kemudian mau menyalahkan kita yang mau meluruskan jalan kehidupan mereka. Itu yang saya perhatikan selama ini dalam pribadi orang yang terdekat. Orang seperti ini sebenarnya ketika kita coba nasihati orang seperti ini, tetapi mereka malah menyalahkan kita, itu sebenarnya mereka tiada komitmen untuk mengubah kehidupan mereka. Sehingga mereka malah menyalahkan kita yang coba meluruskan jalan kehidupan mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi, kalau situasi seperti ini kita alami, tindakan kita adalah kita berdiam diri. Biarkan dia dengan kehidupannya, dan kita terus berjalan, terus mengikut jalan yang sudah Tuhan atur dalam kehidupan kita. Jangan sampai pribadi seperti ini membuatkan kita lemah secara iman, membuatkan kita jatuh dalam dosa, disebabkan hanya karena tindakan mereka. Dan pertanyaannya di sini, adakah benar orang Kristen itu, orang percaya itu tidak boleh marah? Dalam Efesus 4 ayat 26 hingga 27 tadi berkata, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita perhatikan daripada ayat ini mengandungi arti bahwa marah itu boleh saja. Kita ini masih manusia biasa, selagi kita ada di muka bumi, kita tidak kebal daripada perasaan emosi yang membuatkan kita marah. Itu normal sebenarnya. Dan marah itu boleh, tetapi yang tidak boleh kita lakukan itu adalah melakukan dosa. Contohnya yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu dosa yang dilakukan oleh Kain, di mana dia membunuh Habil disebabkan karena dia cemburu. Ini terdapat dalam Kejadian 4 ayat 3 hingga ayat 8. Kita boleh perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing, saya tidak akan baca. Kalau kita perhatikan juga di media sosial, ada banyak yang kita lihat. Orang yang menutupi kesalahannya, bertindak membunuh, disebabkan dia tidak mau menanggung malu. Dan ada juga istri yang mengetahui suaminya curang, dia bertindak di luar daripada kawalannya untuk membunuh suaminya. Dan itu sangat banyak terjadi akhir-akhir ini. Dan saya agak terkejut dengan situasi yang kita alami di kawasan kota Kinabalu saja. Ini banyak case seperti itu. Case pembunuhan wanita itu sangat banyak. Dan itu sangat menyedihkan. Itu bermula daripada kemarahan yang tidak boleh dikendalikan. Saya mau bersaksi tentang sikap yang marah ini. Saya mungkin diproses dengan keadaan yang sulit sepanjang lebih daripada 21 tahun ini. Di mana daripada tindakan yang dilakukan oleh suami saya itu bukan hanya sedikit, bayangkan mau 22 tahun dengan situasi yang sulit, tindakan kekerasan secara fisik,
secara emosi, bukan hanya dari segi perkataan, tetapi melibatkan pendarahan secara fisik. Itu sangat sakit. Dan tentunya sebagai seorang istri itu sangat sakit. Pribadi yang kita harapkan untuk melindungi kita sebagai seorang istri, dia melakukan tindakan yang mana membuatkan kita cedera, membuatkan hati kita terluka, dan selain itu bukan hanya curang berulang-ulang, bukan hanya setakat curang, malah terlibat juga dengan perempuan-perempuan panggilan itu. Itu tidak mudah sebenarnya untuk menjadi seorang istri kepada seorang lelaki yang seperti itu. Kalau secara manusia di luar daripada Tuhan, saya yakin dan percaya saya tidak boleh lakukan hal itu. Dengan mengampuni sepanjang hampir 22 tahun, itu tidak mampu saya lakukan kalau saya di luar daripada Tuhan. Boleh saja saya, mungkin juga saya seperti yang kita lihat di media sosial itu, boleh saja saya membunuh suami saya, memotong dia kecil menjadi satu jenis makanan begitu. Itu tidak mustahil untuk dilakukan kalau kita di luar daripada Tuhan. Ada banyak case yang kita lihat di luar sana. Tiba-tiba dimasak jadi hidangan, tahu-tahu yang di dalam daripada periuknya itu adalah pasangannya sendiri. Hanya karena dia sangat terluka sebenarnya. Itu tindakan sudah di luar daripada kawalan. Karena itu sangat penting sebenarnya kita dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya agar kita tidak mengambil tindakan di luar kawalan kita, sehingga kita tidak melakukan dosa ketika kita sedang marah. Seperti mana yang saya katakan tadi, saya secara pribadi terdedah sebenarnya untuk melakukan tindakan seperti itu. Tidak mudah sebenarnya berdepan dengan pasangan yang satu masa dahulu, yang di masa remaja itu dia boleh katakan I love you, I miss you. Itu mudah sekali diucapkan pada waktu remaja kan. Kemudian sudah berpuluh tahun, anak 1-2 itu sudah bermula untuk melakukan tindakan curang. Dan yang di masa lalu, di usia yang muda itu sebenarnya sudah dilakukan dan terbawa-bawa ketika sudah memiliki keluarga. Dan itu sebenarnya tabiat yang tidak mampu untuk ditinggalkan kalau tidak sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dan meminta pelayanan pelepasan. Dan itu seringkali saya mau dia lakukan, tapi dia tidak mau lakukan. Jadi bagaimana tindakan yang saya perlu lakukan selain daripada duduk di bawah kaki Tuhan, cuma itu caranya. Kalau di luar daripada Tuhan, saya yakin dan percaya saya juga antara wanita-wanita yang mungkin sepanjang hidupnya berakhir di dalam penjara. Saya sangat yakin kalau saya di luar daripada Tuhan, ataupun setidaknya kalau saya melakukan tindakan untuk membunuh suami saya, mungkin saya juga berdepan dengan tali gantung. Itu sangat saya yakin, sebab di luar daripada Tuhan, kita tidak mungkin akan mampu berbuat apa-apa. Ketika kita berdepan dengan situasi seperti ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita perlu tenang. Tidak mudah sebenarnya tenang. Saya berdepan dengan situasi paling sulit tahun lalu, bulan 9. Bertubi-tubi masalah itu menghentam saya. Di tempat ini saya duduk. Satu malam saya duduk di sini, berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan apa yang saya alami pada saat itu? Rupanya ketika kita alami titik paling rendah, di waktu itu kita melihat mukjizat daripada Tuhan. Kita melihat Tuhan datang memeluk kita, memberikan kekuatan. Bukankah itu sangat indah? Perkara yang tidak pernah kita lihat ketika kita tidak memiliki masalah itu, waktu kita memiliki masalah itu di tempat saya duduk di tempat ini sekarang ini, saya melihat Tuhan. Dengan sayap yang sangat besar, Tuhan datang kepada saya, memeluk saya. Tuhan katakan, Beatrice, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau.
Dan pada waktu itu, apa yang saya katakan pada Tuhan? Tidak apa-apa Tuhan. Izinkan saya melalui semua proses ini. Asal Engkau ada di dekatku Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup. Dan sepanjang malam saya pasang laptop saya berdoa di tempat ini. Saya nikmati hadirat Tuhan. Saya nikmati kasih sayang Tuhan. Saya betul-betul dalam situasi seperti anak kecil di tempat ini. Dan betul-betul saya alami mukjizat. Keesokan hari saya katakan, saya ampuni kesalahan kamu. Saya katakan pada suami saya. Bagaimana pada waktu itu? Adakah dia terus berhenti melakukan dosa? No, tidak. Dia tidak melakukan hal itu. Saya layani dia untuk pertobatan, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Saya lepaskan pengampunan untuk dia. Saya gunakan otoritas sebagai hamba Tuhan. Tapi dia terus lakukan. Sehingga sekarang dia tetap lakukan. Dan adakah hal seperti itu membuatkan saya lemah? Tidak, saya tidak akan lemah karena saya tahu Tuhan ada. Saya berusaha untuk tenang dalam posisi situasi seperti ini. Saya berusaha untuk tenang. Karena saya tahu dalam keadaan saya tenang itu saya mampu berdoa. Saya mampu menyatakan di hadapan Tuhan yang saya memerlukan Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Satu Petrus 4 ayat 7 berbunyi begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kunci yang pertama ini adalah kita perlu tenang. Sebab ketika kita tenang, kita boleh berdoa. Dalam situasi yang saya alami itu, adakah memungkinkan untuk saya boleh berdoa dalam keadaan berada dalam titik terendah? Saya yakin tidak. Kalau tidak saya tenang, memang saya tidak mampu berdoa. Dan poin yang kedua adalah kita perlu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan maksudnya adalah kita perlu melekat kepada pohon anggur sejati, yaitu Yesus. Sebab kalau kita di luar daripada Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya situasi yang saya alami itu tidak akan membuatkan saya kuat. Karena saya tahu kekuatan yang saya miliki itu hanya saya miliki di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 5. Ini sebenarnya ayat hafalan anak-anak saya di masa kecil. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita perhatikan di sini. Dalam apapun pergumulan yang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Mungkin hari ini situasi yang kita alami berbeda. Mungkin saya berdepan dengan situasi di mana suami yang sangat sulit untuk mengubah sikapnya, untuk mau mengikut Tuhan itu terlalu sukar untuk dia lakukan. Dia lebih memilih kepada hal-hal dunia di mana keseronokan itu membuatkan dia jauh daripada Tuhan. Dia tidak mau berubah karena kita melihat dunia menawarkan keseronokan. Dan matanya dibutakan untuk melihat kebenaran akan firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berdepan dengan situasi sulit, baik itu masalah dalam keluarga, baik itu masalah anak-anak yang tidak mau mendengar kata, jangan berputus asa. Saya saja mau 22 tahun hidup dengan keadaan seperti ini, saya tidak putus asa. Saya memilih dia sebagai pasangan pada usia 22 tahun, kemudian saya bertahan untuk
hampir 22 tahun dalam perkawinan. Tidak mudah. Ada tangisan, ada kesakitan, ada penganiayaan. Kehidupan saya itu betul-betul Tuhan proses melalui suami saya. Dan kita jangan putus asa kalau kita alami situasi sulit. Itu cuma masalah waktu. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab doa kita, belum memberikan jawaban daripada situasi yang kita alami, jangan berputus asa. Kita katakan saja pada Tuhan, "Ya, cukup Engkau ada bersama saya." Itu sudah cukup, sudah lebih daripada cukup. Dan poin yang ketiga adalah kalau kita berdepan dengan situasi seperti ini, situasi sulit, di mana kita kadangkala tidak mampu untuk mengawal kemarahan kita. Jangan kita melakukan dosa disebabkan kita marah. Tetapi mari kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Mari kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, kita perhatikan daripada firman Tuhan tadi. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan mendekatkan diri kepada kita. Melalui apa? Tindakan kita, supaya kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mau mendekatkan diri dengan kita adalah melalui pujian penyembahan, firman Tuhan, berdoa. Itulah hal yang perlu kita lakukan. Kalau dalam situasi seperti ini, menurut pengalaman saya secara pribadi, dalam keadaan kita alami masalah, kita mungkin akan berdepan dengan situasi yang tidak mampu berdoa, tidak mampu membaca firman Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan pada waktu itu adalah duduk di bawah kaki Tuhan, sembah Tuhan. Walaupun kita tidak merasa hadirat Tuhan pada permulaannya, disebabkan masalah yang bertubi-tubi menghantam hidup kita, tetapi terus masuk hadirat Tuhan. Terus masuk hadirat Tuhan. Setelah kita masuk hadirat Tuhan, kita akan mengalami damai sukacita daripada Tuhan, dan seterusnya kita mampu berdoa. Itu kunci daripada penerobosan kita untuk kita mampu berdoa. Itu yang saya alami sendiri dalam kehidupan saya. Dan yang keempat adalah tetap fokus kepada rencana Tuhan, bukan pada masalah yang kita alami. Selalunya kalau kita alami masalah, kita terbeban dengan masalah, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah keuangan. Selalunya tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah fokus kepada masalah. Saya pernah alami itu di masa muda, 20 lebih umur saya belum dekat dengan Tuhan. Saya pernah alami. Saya bukan cuma alami, saya pernah berpikir untuk kerat saja. Saya punya pergelangan tangan pada usia 20 lebih. Karena saya fokus kepada masalah, bukan fokus kepada rencana Tuhan. Karena saya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka saya berpikir untuk menamatkan riwayat hidup saya saja. Namun saya bersyukur karena saya tidak lakukan. Kalau saya lakukan, adakah saya terpanggil untuk melayani Tuhan? Mungkin ujungnya kalau saya lakukan tindakan itu, tiada yang dinamakan Beatrice pada saat ini. Untuk tetap fokus kepada rencana Tuhan,
kita jangan fokus kepada masalah. Mari kita lihat dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Setiap pribadi kita ini memang berhadapan dengan situasi sulit. Masalah itu sentiasa ada. Mungkin masalah kita hari ini berbeda. Hari ini masalah saya begini. Saya tidak berdepan dengan anak-anak yang nakal. Anak-anak saya sangat mendengar kata. Tetapi saya diuji dengan suami yang jauh daripada Tuhan. Karena saya tidak bijaksana dalam memilih pasangan hidup di masa muda, maka saya menuai hasilnya. Tetapi saya tahu semuanya itu meskipun saya alami situasi seperti ini, karena itu salah satu daripada tindakan yang saya lakukan di hadapan Tuhan dengan menolak rencana Tuhan, itu bukan akhir. Tuhan mampu mengubah setiap air mata yang kita lalui, yang kita alami pada saat ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya tahu lewat daripada perjalanan hidup saya ini, inilah pelayanan yang Tuhan sediakan. Dan saya lakukan hal yang sama pada saat ini, melayani orang-orang yang mengalami situasi seperti ini, bukan hanya keluarga, melainkan orang-orang muda juga. Dalam memilih pasangan hidup, saya didatangi oleh beberapa orang remaja. Bagaimana jika terlibat dalam perzinahan, dalam percabulan, adakah boleh diberkati di dalam gereja pernikahannya? Bayangkan anak muda boleh mencari saya. Saya tidak mengenal, saya dihubungi di FB. Dan saya layani dari pagi hingga ke petang. Cuma konseling. Dan puji Tuhan, saya bahagia sebenarnya karena ada orang yang menghubungi saya. Siapa saya sebenarnya? Satu ketika dulu saya ini cuma sampah yang Tuhan pungut. Remaja yang menolak rencana Tuhan untuk bersekolah teologi pada usia 20, kemudian pada usia 40 lebih menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kalau ikutkan hati, saya tidak mau sebenarnya ada anak-anak kita yang mengikut jejak seperti yang saya lakukan. Itu nasihat saya kepada 2 orang anak remaja saya untuk tidak melakukan tindakan seks di luar pernikahan. Saya tidak mau. Saya juga tidak mau kalau ada anak-anak di dalam grup, di kalangan daripada keluarga kita, di dalam grup ini mengalami situasi seperti itu. Saya sangat berharap agar anak-anak akan menjadi terang bagi jiwa-jiwa di luar sana. Dan saya sangat bahagia kalau ada anak-anak yang masih muda tapi ada komitmen untuk melayani Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita sebagai ibu bapak ada tugas untuk mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Dan saya sebutkan lagi tentang 4 hal tadi, bagaimana agar kita tidak mengambil tindakan di luar kawalan sehingga kita tidak melakukan dosa ketika sedang marah. Pertama yang kita lakukan adalah kita tetap tenang supaya boleh berdoa. Dan yang kedua, kita datang kepada Tuhan atau melekat kepada pokok anggur sejati yaitu Yesus. Dan yang ketiga adalah kita perlu membangun hubungan dekat dengan Tuhan supaya kita tetap kuat menghadapi badai atau masalah. Dan yang keempat, kita perlu fokus kepada rencana Tuhan, jangan fokus kepada masalah. 4 hal itu mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun bentuk pergumulan dalam kehidupan kita, mari pada malam hari ini jangan berputus asa, karena Tuhan tidak pernah putus asa dengan kehidupan kita. Kalau hari ini kita berdepan dengan situasi sulit, Tuhan belum selesai dengan kita sebenarnya. Itu baru permulaan. Akan ada satu rencana Tuhan
Seperti mana setiap ketika hujan itu, pelangi itu akan muncul selepas hujan. Dan itu kehidupan kita. Firman Tuhan cuma sampai di sini. Kesimpulannya, dalam kehidupan kita memang kita sering kali berdepan dengan situasi sulit, di mana kita berdepan dengan karena manusia. Dan kadang-kalanya kita berdepan dengan yang berperang dengan emosi. Di mana kesabaran yang tinggi itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Namun ketahuilah, ada waktu-waktunya kita tidak mampu mengawalnya, apalagi ketika kita berada dalam penindasan ataupun kita berada di pihak yang benar. Tapi meskipun kita berada dalam posisi seperti itu, pada hari ini mari datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena hanya daripadanya lah kita mendapatkan kekuatan. Seperti mana dalam las Alkitab dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, itu bukan hak kita. Tetapi marilah pada hari ini kita belajar untuk meletakkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Firman Tuhan cuma sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih kepada Pastor